Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur di pagi hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yang mana kewajiban pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Afan Al-Mubarak MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema Ketika Allah Mencintaimu. Untuk itu kepada Al-Ustadz Afan Al-Mubarak MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatin ila yaumil qiyamah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid ini, yang mudah-mudahan sholat subuh yang barusan kita kerjakan serta rangkaian ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima dan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah diajarkan Rasulullah. Yang juga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, dimuliakan Allah,
Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu ketika Allah mencintaimu. Dan ini sangat penting untuk kita kaji berkaitan dengan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun Allah mencintai seorang hamba. Karena kita hidup ataupun kita diciptakan oleh Allah itu atas dasar cinta. Kita hidup di muka bumi ini atas dasar cinta. Kita diperjalankan oleh Allah, langkah kaki kita dengan segala macam langkah tersebut, terlepas daripada langkah mengarah kepada suatu kebaikan ataupun keburukan, semuanya atas dasar cinta. Kita diwafatkan oleh Allah pun nantinya karena cinta, dan terlebih seseorang masuk ke dalam surga ataupun neraka pun karena cinta. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, tapi kita khusus membahas pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan apa ciri adapun tanda ketika Allah mencintai seorang hamba. Berangkat daripada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama kali Allah perlakukan ketika Allah mencintai seorang hamba adalah Allah memanggil malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku mencintai fulan. Kemudian Jibril sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh daripada penghuni langit. Ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan. Wahai para penduduk langit, yaitu seluruh para malaikat yang ada di langit, dipanggil oleh malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, wahai seluruh para malaikat, sesungguhnya Allah telah mencintai seorang hamba, maka cintailah ia. Kemudian seluruh para malaikat pun mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dicintai oleh malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cinta itu pun turun ke bumi. Seluruh para malaikat memanggil seluruh daripada makhluk yang ada di muka bumi ini untuk mencintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, pertanyaannya, ada apa dengan cintanya Allah? Kenapa kita harus mencintai atau meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jemaah sekalian, berangkat daripada hadis yang dikeluarkan al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, hadis sahih, disahihkan Syalbani dalam Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan,
la yadkhulul jannata, sesungguhnya seseorang itu bukanlah seseorang itu masuk ke dalam surga disebabkan karena amalannya. Seseorang masuk ke dalam surganya Allah itu semata-mata bukan disebabkan karena amalannya, akan tetapi karena ridha dan cintanya Allah, karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian para sahabat bertanya, "Wakila ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah." Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Engkau masuk surga pun disebabkan bukan karena amalan anda ya Rasulullah? Betul. Wala ana. Begitu juga dengan aku. Aku pun masuk ke dalam surga itu bukan disebabkan karena amalanku. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, sekelas baginda Rasulullah SAW yang kunci seluruh daripada pintu surganya Allah Jalla Jalaluhu itu berada padanya, dan orang yang pertama kali yang membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baginda Rasulullah SAW. Akan tapi beliau mendapatkan surganya Allah itu bukan disebabkan karena amalan beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang masih simpang siur, kedudukan kita nanti di hadapan Allah ataupun tempatnya kita nanti di hadapan Allah hingga saat ini belum ada garansinya, belum ada jaminannya. Apakah di dalam surga? Waliyadzubillah, kalau sekiranya di dalam neraka. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, inilah perlunya untuk kita meraih dan terus menanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah pun mencintai kita, yang dengannya Allah memberikan surga yang dijanjikan kepada kita. Makanya ibadah yang kita lakukan apapun bentuknya benar-benar kita tanamkan atas dasar kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Makanya Allah telah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Kahfi di ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, barang siapa yang mengharapkan kecintaan Allah, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah mereka beramal saleh. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini menegaskan kepada kita kalimat yang mudah untuk kita pahami adalah barang siapa yang beramal saleh maka hendaklah dia menanamkan kecintaan kepada Allah. Barang siapa yang beramal saleh maka hendaklah dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, Allah pun mengharap, sangat menginginkan untuk berjumpa dengannya. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Nabi Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun menginginkan berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang sebaliknya tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah, Allah pun demikian. Tidak ada keinginan sedikit pun bagi Allah, tidak ada hajat sedikit pun bagi Allah untuk berjumpa dengannya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaannya yang kedua, kira-kira kita saat ini apakah sudah dicintai oleh Allah atau belum? Bagaimana cara kita melihatnya? Bukan berarti kita membangga-banggakan amalan-amalan kita. Dengan amalan saya pasti sudah mendapatkan surganya Allah. Dengan amalan saya pasti sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak demikian. Makanya
kembalikan lagi pada sandaran hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. La yadkhulal jannata ahada minkum bi'amali. Kalian sekali-kali masuk surga bukan disebabkan karena amalan kalian. Coba kita lihat bukti bahwasanya seseorang masuk surga bukan disebabkan karena amalannya. Makanya saya punya makalah yang saya tulis, masuk surga karena dosanya dan masuk surga karena kemaksiatannya, dan masuk neraka karena ibadahnya. Ya Pak ya. Ada orang yang masuk surga disebabkan karena ibadahnya. Karena kemaksiatannya, dan ada orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena ibadahnya. Berangkat daripada dua ayat yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, di ayat yang ketiga dan 4, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amilatun nasibah. Kata Allah, berapa banyak daripada manusia mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya dengan nasibah. Nasibah yakni bitta'ab, artinya dengan capek, letih, lelah. Nah itu namanya nasibah. Artinya kelelahan yang tidak ada ujungnya, capek yang tidak ada batasnya. Artinya kita beribadah jemaah sekalian, tidak kita pungkiri ada namanya kelelahan. Kita beribadah kepada Allah, tidak kita pungkiri ada namanya capek. Karena memang itulah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Allah, amilatun nasibah, orang tidak sedikit daripada mereka mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya dengan capeknya, letihnya, lelahnya mereka, akan tapi di akhirat tasla naron hamiyah, justru mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tuh, dia dimasukkan Allah ke dalam neraka, padahal dia banyak amalannya. Berarti ini menunjukkan pembuktian bahwasanya apa yang disampaikan Nabi SAW tadi benar-benar benar, bahwasanya seseorang itu masuk ke dalam surga semata-mata bukan disebabkan karena amalannya. Karena emang ada orang yang beramal tapi justru masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bukti yang kedua lagi, ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ra'yuk 'anil fulana?" Wahai Rasulullah, aku memiliki tetangga. Bagaimana pandanganmu tentang tetanggaku itu? Hafidhas salataha, dia senantiasa menjaga salatnya, wa hafidhas saumaha, dia senantiasa menjaga puasanya, wa hafidha kullil wajibat abil mandubat. Jangankan yang wajib ya Rasulullah, yang sunnah saja, dari seluruh sunnah-sunnah yang kau ajarkan selalu dia kerjakan. Akan tapi satu ya Rasulullah, tu'dhi lisanaha lijariha. Akan tapi dia memiliki lisan yang selalu menyakiti hati tetangganya. Bagaimana pandangan engkau ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasulullah SAW? Fa'adam annaha finnar. Ketahuilah sesungguhnya dia nanti berada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan jemaah sekalian, apa yang kurang dengan amalan sunnahnya. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja tidak pernah dia tinggalkan, apalagi yang wajib nih. Akan tapi dia masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Itu disebabkan karena apa? Karena lisannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaliknya, ada orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala padahal dia tidak pernah beramal. Akan tapi karena kecintaan Allah Azza wa Jalla yang menjadikan dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla yang menjadikan dia mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Hadis yang sangat panjang yang dikeluarkan oleh Imam, yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya di bab yang kedua yang berkaitan dengan bab taubah,
Bagaimana Imam An-Nawawi menempatkan salah satu hadis yang sedikit panjang di situ. Ia menceritakan bahwasanya ada salah seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Pernah dengar hadisnya Pak ya? Ya, 99 jiwa yang dia bunuh. Kemudian dia mendatangi salah seorang rahib. Rahib itu ahlul ibadah, seorang pendeta. Dia bertanya kepada rahib, wahai rahib, sesungguhnya aku ini memiliki banyak dosa. Karena sesungguhnya aku telah membunuh 99 jiwa. Kira-kira dengan 99 jiwa yang aku bunuh ini, kemudian aku bertobat kepada Allah, apakah Allah akan mengampuniku? Apa kata rahib itu? Tidak. Kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah karena kamu sudah keterlaluan ya. Itu kata rahib itu. Disebabkan karena perkataan rahib tersebut yang menjadikan dia langsung menebas leher rahib itu. Sempurna 100 jiwa yang dia bunuh. Kemudian dia mendatangi, dia mencari lagi ahlul ilmi, seorang ustadz. Dia mendatangi seorang ustadz. Dia bertanya, wahai ustadz, sesungguhnya aku telah membunuh 100 jiwa. Kira-kira ketika aku bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, apakah taubatku akan diterima oleh Allah? Dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah? Apa kata ahlul ilmi tersebut? Selama kamu ingin bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosa yang kamu bawa, maka pasti Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Masya Allah, inilah orang yang aku cari, kata dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Di tengah perjalanan, karena kata ahlul ilmi itu, syaratnya itu adalah diantaranya kamu harus meninggalkan tempat kamu itu. Karena di tempat kamu itu adalah penopang untuk kamu bermaksiat. Kamu tinggalkan tempat, kamu hijrah. Di tengah jalan dia ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla wafat. Kata Nabi SAW, dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keinginannya yang luar biasa. Ia menjadikan dia bisa membuka pintu langit, mengetuk pintu langitnya Allah Azza wa Jalla, yang dengannya Allah menurunkan maghfirahnya, ampunannya untuknya. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, inilah perlu untuk kita introspeksikan pada diri kita. Jangan sampai disebabkan karena ibadah yang kita lakukan, jemaah sekalian, kita membangga-banggakan diri kita. Apalagi ketika nanti kita keluar dari majelis, kita keluar dari masjid misalkan, ada obrolan-obrolan tertentu yang hasil daripada obrolan tersebut, isi daripada obrolan tersebut, ada kalimat-kalimat yang mengarah kepada menyinggung perasaan orang lain. Tuh lihat tuh, rumahnya itu dekat dengan masjid, tapi dia nggak pernah kelihatan di masjid wajahnya. Ya Pak ya, ini maaf, kata-kata yang seperti ini kesannya di tengah para malaikatnya Allah itu adalah sombong Pak. Sombong. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena konsep kehidupan kita telah digarisi bahwasanya kita tidak memiliki hak untuk menghakimi dan memvonis apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak memiliki hak. Kemaksiatan apapun yang dilakukan oleh orang lain itu kita tidak memiliki hak sedikit pun, wallah. Tapi justru banyak kewajiban yang harus kita tunaikan ketika kita mendapati orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hak kita untuk memvonisnya, bukan hak kita untuk menghakiminya. Makanya ada satu kalimat yang disampaikan oleh salah seorang ulama di masa kini, yaitu Dr. Aid Al-Qarni hafizahullah ta'ala. Beliau menyampaikan, la tahtaki syassan walau ra'aitahu ya'usillah bi akbaril kabair. Kamu jangan pernah menghakimi atau memvonis pelaku dosa, walau ra'aitahu ya'usillah bi akbaril kabair. Sekalipun kamu mendapati pelaku dosa itu dengan mata kepala kamu sendiri, dia melakukan dosa besar, tahan lisanmu. Kenapa? Fa anta la tadri man sayakuna yaumal qiyamah aqrabu ila Allah. Karena kamu nggak tahu pada hari kiamat nanti yang paling dekat kepada Allah
itu kamu tidak tahu. Anta am huwa, kamu atau dia. Masya Allah. Itu tahan lisan kita jemaah sekalian. Keluar kita dari masjid bukan berarti untuk kita membicarakan aibnya orang, tapi tahan lisan kita. Ibu-ibu ketika melihat ibu-ibu yang lainnya mungkin membuka auratnya dan lain sebagainya, tidak ada sedikit pun untuk kita menghakimi dia, memvonis dia, membicarakan aibnya, tidak. Justru perlu saya sampaikan di sini jemaah sekalian dimuliakan Allah, ketika kita mendapati ahlul maksiat yang melakukan kemaksiatan, kemudian kita membicarakan aibnya, sebesar apapun kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian kita bicarakan aibnya tersebut, maka kemaksiatan yang dia lakukan yang besar tersebut itu tidak seberapa dosanya di hadapan Allah dibandingkan dengan dosa kita karena kita membicarakan aib yang dia kerjakan. Tuh. Sekali lagi saya sampaikan, apakah seorang laki-laki meninggalkan masjid berdosa, Pak? Berdosa enggak, Pak? Dosa. Karena Nabi SAW menyampaikan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Karena tidak ada salat bagi laki-laki yang meninggalkan masjid kecuali dia mengerjakannya di masjid. Tidak ada salat, berarti menunjukkan bahwasanya berdosa dia ketika dia meninggalkan masjid. Tapi ketika kita membicarakan dia disebabkan karena dia meninggalkan masjid, maka dosa kita yang membicarakan aibnya dia itu jauh lebih besar di hadapan Allah dibandingkan dengan dosanya dia yang meninggalkan masjid itu. Apakah dosa zina, Pak? Itu besar nggak, Pak? Besar. Waliyadzubillah. Besar banget dosa zina itu jemaah sekalian dimuliakan Allah. Tapi besarnya dosa zina itu tidak seberapa di hadapan Allah dibandingkan dengan dosa orang yang membicarakan dosa zina tersebut. Dosa orang yang membicarakan aib orang lain, yang sekalipun aib tersebut adalah benar-benar dosanya besar di hadapan Allah. Kenapa jemaah sekalian dimuliakan Allah? Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, maka banyak peluang untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang membicarakan aib orang lain. Itu adalah dosa riba yang paling tinggi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bapak tahu yang disampaikan Nabi SAW, dosa riba yang paling rendah itu apa, Pak? Hati-hati dengan dosa riba. Itu kata Nabi SAW, al-muhlikat. Dosa riba itu adalah dosa yang menghinakan. Dosa riba itu adalah dosa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Tidak ada dosa yang diajak perang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika di dunia dulu diajak perang oleh Allah di dalam Al-Quran itu, melainkan dosa apa, Pak? Dosa riba. Dosa riba yang paling rendah kata Nabi SAW itu adalah dosa sebagaimana seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba yang paling rendah. Tahukah kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apakah dosa riba yang paling tinggi? Yaitu menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Itulah dosa riba yang paling tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu dosa riba yang paling tinggi itu, Pak. Yaitu menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Jemaah sekalian, kira-kira apa syaratnya? Kira-kira berapa orang syarat untuk menjadi saksi ketika dilihatnya hilal? Ya, Pak. Entah itu awal hilal ataupun penutup. Masuknya Ramadan, kira-kira kan harus ada saksi di situ, Pak, ya, sekalipun dia bersumpah ketika meneropong itu, ya. Kan harus ada saksi di situ. Minimal itu berapa saksi, Pak? Ya, 1 pun sah. Ya kan? Padahal itu berkaitan dengan sholat, Pak. Padahal itu berkaitan dengan puasa. Padahal itu berkaitan dengan haji, berkaitan dengan umroh, Pak. Ya, Pak, ya. Itu cukup 1 saja, berkaitan dengan zakat. Rukun Islam semuanya di situ, Pak. Tapi 1 saja syaratnya, cukup 1 saksi saja. Itu
sudah kita benarkan dia. Selama dia bersumpah, dia benar-benar melihatnya, hilal itu. Tapi ketika ada orang yang datang, sesungguhnya dia telah berzina, sesungguhnya dia telah menzinai seorang perempuan, kira-kira berapa saksi yang wajib dia datangkan di situ? Berapa? Ya, sampai 4 orang dia mendatangkan saksi di situ. Itu kenapa, Pak? Karena dia sedang berbicara terkait masalah kehormatan orang lain. Sampai 4 saksi, minimal 2 kalau laki-laki semua. Sampai 4 orang saksi. Itu karena yang dia bicarakan itulah kehormatan kaum muslimin. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perlunya untuk kita hati-hati. Kembalikan pada tadi. Lalu apa ciri ataupun tanda bahwa orang itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malhu." Apabila Allah menginginkan kebaikan, apabila Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, maka ista'malhu, Allah akan ista'malhu, memperkerjakan dia. Allah akan mempekerjakan dia, atau Allah akan menjadikan dia terus beramal. Wakila, para sahabat bertanya, ma yasta'malhu ya Rasulullah, apa yang dimaksud daripada Allah mempekerjakan dia, Allah menjadikan dia terus beramal? Waqala, Nabi SAW menyampaikan, yaftahu lahu amalan saliha baina yaday mautihi hatta yaddu alaihi man haudah. Nabi SAW menyampaikan, ketika Allah itu jatuh cinta kepada seorang hamba, ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dia selalu beramal sebelum ajal menjemputnya, hingga ketika dia meninggal dunia semua orang di sekitarnya meridhoi dia. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini menjadi cerminan buat kita semuanya, bahwasannya apakah hari ini kita sudah dicintai oleh Allah atau belum. Bagaimana cara melihatnya? Maka lihatlah ketika tawaran-tawaran kebaikan yang ditawarkan kepada kita lewat majelis-majelis ilmu untuk kita mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut, apakah mudah atau tidak di dalam kita mengamalkannya. Kalau ada kemudahan yang luar biasa, Allah bentangkan waktu luangnya kita, Allah bentangkan kita untuk mudah di dalam beramal tersebut, berarti ini menunjukkan Allah sedang jatuh cinta kepada kita. Tapi kalau sekiranya banyaknya amalan-amalan yang diperdengarkan kepada kita, tapi ternyata hingga saat ini kita susah banget untuk melakukan amalan tersebut. Al-Qur'annya kita hingga saat ini susah untuk kita baca. Malamnya kita habis begitu saja untuk kita tidur. Siangnya pun demikian, habis waktu kita untuk kita bekerja dengan tujuan mengais rizki, mencari maisha kehidupan. Tapi kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena emang susah untuk kita beramal, berarti itu menunjukkan pastikan diri kita sedang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kecintaan Allah itu masih jauh, jemaah sekalian dimuliakan Allah, waliyadu billah. Pertanyaannya,
apa yang menjadikan kita itu terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kenapa Allah menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan padahal Allah telah menawarkan kebaikan-kebaikan itu kepada kita? Cuma sekali melakukan Allah, hanya dosalah, hanya kemaksiatanlah yang menjadikan kita terhalang di dalam melakukan kebaikan. Hanya dosa dan kemaksiatanlah yang menjadikan kita susah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan jemaah sekalian melakukan Allah, maaf kemaksiatanlah. Makanya ada salah seorang ulama, guru daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala menyampaikan, hurrimtu biqiyamil lail hatta khamsat ashhar. Aku pernah dihalangi oleh Allah untuk melakukan qiyamul lail, salat malam, hatta khamsat ashhar, selama 5 bulan lamanya. Coba bayangkan Pak, salah seorang ulama, guru daripada ulama yaitu Al-Imam Syafi'i, beliau bernama Imam Sufyan bin Uyainah, itu pernah terhalang untuk beramal selama 5 bulan. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, karena salat yang sangat besar pahalanya dan kedudukannya si Allah Azza wa Jalla setelah salat fardu itu adalah salat malam. Tapi beliau terhalang untuk melakukannya selama 5 bulan. Kemudian aku mengingat, pasti ini disebabkan karena dosaku, tapi kira-kira dosa apa yang pernah aku lakukan? Kemudian beliau menyampaikan, tidaklah aku mengingat dosa yang aku lakukan melainkan hanya satu saja, kata beliau. Masya Allah. Mas sekalian, pernah nggak sih kita mengintrospeksikan diri kita seperti itu ketika kita susah untuk melakukan amalan, susah untuk kita beramal? Ya Allah, kenapa padahal kekayaanku ada, Engkau bentangkan rizki seluas-luasnya, kok Engkau belum memanggil juga aku untuk menghadap rumahmu yang mulia yaitu Ka'bah untuk umroh atau haji? Kok belum dipanggil juga oleh Allah Pak, padahal hartanya itu banyak sekali. Ya Allah, kok hartaku semakin melimpah ruah, tapi kok susah banget untuk aku berinfak, susah banget untuk aku bersedekah. Ya Allah, mushaf yang ada di rumahku banyak sekali, numpuk di lemari-lemari rumahku, tapi kok aku nggak pernah mendekati dan membaca Al-Quran itu. Ya Allah, sajadah yang kupunya di lemariku, Masya Allah, wanginya luar biasa, tebalnya, empuknya, tapi kok susah banget untuk berdiri di atasnya untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, ada apa di situ? Ya Allah, pernah nggak sih kita seperti itu jemaah sekalian? Ya Allah, kenapa kok 5 waktu aku selalu diperdengarkan azan, tapi kok aku lebih banyak melalaikannya? Tidak langsung aku meninggalkan hajat-hajat duniawiku, kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan duniawiku untuk memenuhi panggilanmu. Ya Allah, kenapa ya Allah? Pernahkah kita seperti itu? Ya Allah, hingga saat ini aku nggak tahu seperti apa sih manisnya sholat malam, seperti apa sih enaknya bermunajat berduaan denganmu ketika di sepertiga malam terakhir. Ya Allah, tapi kenapa Engkau menghalangi aku? Ya Allah, ada apa di situ? Dan pernahkah kita bermuhasabah? Maka jemaah sekalian dimulakan Allah, jangan mengkambing hitamkan apa yang menjadi rutinitas kita yang mungkin disebabkan, oh karena saya kecapean, karena saya ini, yang menjadikan sholat malam saya tertinggal, yang menjadikan baca Al-Quran saya tidak memiliki waktu untuk baca Al-Quran. Enggak.
Bukan disebabkan karena itu, tapi kalla bal rana ala qulubihim fahum la yaksibun. Itu disebabkan karena hati mereka itu sudah dikunci mati oleh Allah. La yaksibun, yang sekalipun mereka tidak menyadarinya. Kenapa seperti itu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10 itu, Pak. Karena di dalam hati mereka itu ada penyakit. Karena mereka tidak cepat untuk mengobatinya, Allah semakin tambahkan penyakit itu. Apa sebabnya? Karena mereka melakukan kemaksiatan. Itu kuncinya. Karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan jemaah sekalian, karena dosa kita. Makanya kembalikan pada tadi, Sufyan bin Uyainah menyampaikan bahwasanya aku tidak mengingat dosa apa yang pernah aku lakukan, sehingga sholat malamku aku dihalangi oleh Allah untuk mengerjakannya selama 5 bulan. Dan tidaklah aku mengingat dosaku melainkan satu saja, yaitu apa itu? Ra'aitu rajulan yad'u Allah fahuwa yabki. Aku pernah mendapat di seorang laki-laki duduk di pojok masjid. Dia sambil berdoa kepada Allah, kemudian dia menangis. Fakultu li nafsi fahuwa mura. Dan aku melihatnya, ya aku yang melihat dia berdoa dan sambil menangis. Lebay banget sih. Lebay banget. Masa berdoa aku sambil nangis? Itu lebih kurang kata-katanya, Pak. Tapi ternyata disebabkan karena kalimat ini yang menjadikan dia terhalang untuk melakukan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa, kemaksiatan di situ. Lalu kira-kira dosa apa kita jemaah sekalian yang kita lakukan selama ini? Sebesar apa sih dosa kita sehingga kita susah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai ajal duluan menjemput kita sebelum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jemaah sekalian mulakan Allah, kenapa kita harus wasari'u ila magfirati min rabbikum? Selalu kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, bersegera kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang. La yastakhirun wa la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak mampu untuk mengakhirkan ajalnya kita, atau kita tidak mampu untuk memajukannya. Coba kita bayangkan jemaah sekalian dimulakan Allah, kalaulah kita, ya, syukran, jazakumullah khair. Kalaulah kita, pernahkah kita bayangkan ternyata ajal kita ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya kita ketika kita menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ajalnya kita ketika kita memakan hal-hal yang syubhat, bahkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita belum juga mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, man 'asha 'ala syai' fahuwa mata 'alaihi. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, barang siapa yang membiasakan diri di atas kebiasaannya, orang yang beramal kemudian dia membiasakan amalan tersebut, maka dia akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala di atas amalannya itu. Allah akan wafatkan dia di atas amalannya, Pak. Itu kaidah daripada kematian itu, Pak. Sifat kematian itu ada 4, Pak. Salah satunya itu adalah Allah tidak akan pernah mewafatkan seorang hamba melainkan di atas kebiasaannya. Makanya perlu untuk kita selalu muhasabah. Sudahkah kita dicintai oleh Allah? Kita nggak tahu kapan datang ajalnya kita, Pak. Kan kita nggak tahu, Pak. Apakah duluan bapak-bapak yang meninggal dunia, atau duluan saya yang mengantarkan jenazah bapak-bapak? Itu, Pak, ya. Kita nggak tahu, Pak, ya. Mana yang duluan kita meninggal, kan? Apakah bapak-bapak duluan yang meninggal dunia, atau saya duluan, gitu kan, yang mengantarkan jenazah bapak-bapak? Sama aja, Pak, ya. Ya,
tes apakah bapak pengantuk atau enggak, ternyata enggak. Enggak tahu kalau ibu-ibu. Oh Masya Allah, ada ibu-ibu ya. Oh Masya Allah. Nah jangan kalah sama ibu-ibu Pak. Sehat ibu-ibu. Ya, saya doakan ibu-ibu yang datang ke sini mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah. Ya. Tapi saya tidak mendoakan bapak-bapak untuk istiqomah. Ya. Kenapa, Bu? Mau tahu nggak, Bu? Ya, karena saya pun laki-laki, Bu. Dan saya pun ya sebagai seorang bapak di rumah gitu, buat anak-anak saya. Ya istiqomah itu Bu, ikatan suami takut istri di rumah. Insya Allah. Taib, jemaah sekalian dimulakan Allah. Itu tanda ataupun bukti bahwa Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, yaitu ketika Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, apa tanda ataupun bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba? Yaitu dipercepat sanksinya terhadap kemaksiatan ataupun dosa yang dia perbuat ketika di dunia. Nabi SAW menyampaikan, "Idza aradallahu bi'abadihil khair ajjala lahul 'uqubah fid dunya." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, atau barang siapa yang Allah jatuh cinta kepadanya, maka Allah akan segerakan untuk mendapatkan sanksi terhadapnya ketika di dunia. Wa idza aradallahu bi'abadihi syarran amsaka anhu bidambihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang Allah tidak mencintai seorang hamba, barang siapa yang tidak dicintai oleh Allah, barang siapa yang Allah itu tidak menginginkan kebaikan seorang hamba, maka Allah tidak akan mempercepat, Allah akan memperlambat sanksinya, Allah akan menahan sanksinya, padahal dia pelaku maksiat sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian muliakan Allah, ini berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan musibah yang menimpa kita. Musibah itu al-musibatani. Musibah itu ada dua. Ya, musibah itu ada dua, jemaah sekalian muliakan Allah. Ada musibah yang berbentuk ujian dan ada musibah yang berbentuk adab. Tidak selamanya musibah yang menimpa kita hari ini, apapun bentuknya, apapun keadaannya, itu adalah sifatnya ujian. Berapa banyak di antara manusia yang maaf, dia menilai seluruh musibah itu adalah ujian. Belum tentu. Ada kalanya musibah itu berbentuk ujian, dan ada kalanya jangan lupa bahwasanya musibah itu berbentuk adab. Lalu bagaimana cara kita melihatnya? Apakah musibah yang menimpa kita hari ini itulah ujian atau adab? Maka dua hal. Yang pertama, berdasarkan ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-A'raf. Allah sampaikan di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 97 atau 98 dan 98, bahwasanya kalau sekiranya dari segi waktu nih, kalau sekiranya turunnya musibah ketika di malam hari atau di pagi hari, terjadinya musibah di pagi hari atau di malam hari, berarti musibah itu adab. Itu kata Allah, Pak. Ada gesekan rumah tangga, percokcokan rumah tangga antara seorang suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, terjadi di situ, Pak. Tapi terjadinya itu di malam hari atau di pagi harinya, itu adalah adab, teguran disebabkan karena dosa. Teguran itu. Kemudian yang kedua, untuk kita melihatnya, apakah musibah tersebut itu adalah ujian atau adab, yaitu ketika datangnya musibah tersebut, keadaan ataupun kondisi hati kita, apakah hati kita
Misalnya ketika turunnya musibah itu, dan turunnya musibah itu ketika keimanan kita itu naik, atau ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, berarti musibah itu ujian. Tapi kalau sekiranya musibah itu datang ketika kita melakukan kemaksiatan, atau seusai kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, atau kita sedang jauh dari Allah Azza wa Jalla, berarti musibah itu adalah adab. Berapa banyak di antara kita, mungkin mohon maaf jemaah sekalian dimulakan Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ujian apa yang menimpa hamba ya Allah, hamba tidak mampu menerima ujian ini ya Allah. Maaf, pede amat mengatakan ujian. Padahal apa? Padahal dia tidak pernah masuk kelas, tahu-taunya langsung mendapatkan ujian. Kan nggak mungkin. Dia nggak pernah itu masuk masjid, dia itu nggak pernah sholat, menggelarkan sajadahnya, sujud di hadapan Allah, itu dia nggak pernah. Tapi ketika datang itu musibah, dia serta-merta memandang musibah itu adalah ujian. Enggak, itulah teguran. Itu teguran. Lagi mana mungkin Allah memberikan musibah itu berbentuk ujian, padahal dia itu nggak pernah sholat, Pak. Itu nggak mungkin, Pak. Karena ujian itu berbanding lurus dengan ketaatan. Ujian itu berbanding lurus dengan kedekatan kita kepada Allah. Tapi adapun adab itu berbanding lurus dengan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Introspeksi lagi kita di situ. Ya. Nah, maka jemaah sekalian dimulakan Allah, ketika Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, maka berbahagialah kita ketika kita merasa kita telah bermaksiat kepada Allah, kita merasa kita telah melakukan dosa dan kemaksiatan di hadapan Allah Azza wa Jalla, kemudian kita mendapatkan musibah, maka bersyukurlah kepada Allah. Maaf, itu bukti bahwasanya Allah mencintai kita, Allah sedang jatuh cinta kepada kita. Allah memberikan musibah. Lah Ustadz, kok Allah jatuh cinta? Lah iya, Allah tidak ingin, Pak. Kenapa sih Allah itu memberikan musibah itu ketika di dunia? Karena Allah itu tidak ingin kita datang pada hari kiamat nanti dengan membawa dosa, karena suatu kepastian bahwasanya orang sekecil apapun dosa yang dia bawa ketika hari kiamat nanti pasti dia akan melewati neraka. Dan Allah tidak ingin itu, gitu loh. Allah tidak mau kita mendapatkan neraka. Yang Allah inginkan, Pak, itu kita mendapatkan surga semuanya, Pak. Betul, Pak. Jangan kira orang itu, Pak, masuk ke dalam neraka itu semata-mata disebabkan karena keinginan Allah. Enggak, sama sekali. Coba kita lihat, Pak, kemaksiatan yang dilakukan oleh Fir'aun sekalipun. Ana rabbukul mul'ana, aku ini adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Itu Fir'aun, Pak. Tapi Allah masih menginginkan kebaikan pada Fir'aun, Pak. Loh, Ustadz kok ngomong gitu? Lah iya betul, Pak. Fir'aun itu selalu diinginkan kebaikannya oleh Allah, Pak. Mana buktinya? Kalau Allah tidak menginginkan kebaikan pada Fir'aun, itu nggak mungkin Allah itu menghadirkan, bahkan mengutus 2 nabi sekaligus untuk mendatangi Fir'aun. Betul nggak? Ya Harun, ya Musa wa Harun, wahai Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Wahai Fir'aun, maaf, wahai Musa, dan ajaklah saudaramu Harun. Tuh, pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun, karena sesungguhnya dia sudah mulai menyimpang tuh, sudah nyeleneh tuh, sudah mulai menyimpang tuh. Tuh, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu menginginkan kebaikan pada Fir'aun, yang dengannya nanti dia bisa mendapatkan surga, tapi dia yang sendiri yang memilih untuk sesat. Ia menjadikan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian dimulakan Allah, apapun musibah yang menimpa kita, yakinlah pasti itu baik. Wallah, pasti itu baik. Musibah apapun itu, pasti itu baik. Di balik musibah semuanya ada kebaikan. Di balik musibah semuanya ada hikmahnya. Kan kita sering ngomong gitu, Pak. Hikmah. Tapi tahukah kita, hikmah itu apa? Hikmah itu adalah kebaikan. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah suatu keberuntungan buat kita nanti. Hikmah itu apa? Suatu kebahagiaan yang pasti akan kita dapatkan nantinya setelah kita melewati musibah itu. Itu pasti, Pak. Masya Allah.
Sempat saya berpikir gini Pak, ketika 2 bulan yang lalu istri meninggal di tanggal 21 November itu, sempat saya berpikir, ya Allah, kira-kira mampu nggak ya saya membesarkan anak-anak? Gitu kan Pak. Saya masih umur 30, masuk 31 Pak, di bulan April nanti. Kira-kira mampu nggak ya saya mengurus anak-anak saya? Anak saya 3, 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Masih kecil-kecil semua. Tapi saya kembalikan lagi, nggak mungkin Allah memberikan ujian seperti ini di luar daripada kesanggupan saya. Pasti ada hikmah di balik ini semua, dan hikmahnya itu pasti akan menguntungkan saya. Hikmah itu pasti membahagiakan saya. Saya yakin seperti itu. Ya, kita terima dengan senyuman saja Pak. Bukan berarti senyum karena istri meninggal, karena bisa menikah lagi, bukan. Enggak juga gitu. Tapi kita menerima dengan senyuman, kita menerima dengan ridha. Apapun bentuk musibah yang Allah berikan kepada kita, kita ridha. Karena di balik semua musibah itu Pak, pasti musibah itu baik. Makanya Pak, saya sampaikan di sini, takdir apapun bentuknya, baik dan buruknya takdir, semuanya itu baik buat kita. Ya Pak ya, Ibu sekalian, semuanya takdir, baik dan buruknya takdir yang kita dapatkan, pasti semuanya itu adalah baik buat kita. Kita jatuh sakit, itu pasti baik. Maaf, kita kesenggol, kita macet dan lain semuanya itu baik buat kita. Ya Allah, kok ini kayaknya nggak keburu, ini macet, ini gimana ya? Yakinlah, kita kontrol lagi, semuanya itu pasti baik. Pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Pasti itu. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, kembalikan berarti apapun bentuk musibah yang kita dapatkan, itu Allah sedang jatuh cinta kepada kita. Entah itu musibah itu berbentuk ujian disebabkan karena keimanan kita yang sedang naik, ataupun musibah itu berbentuk adab yang Allah inginkan dosa-dosa kita diampuni sebelum Allah menghapus dosa itu dengan neraka. Waliyadzubillah. Terakhir saya sampaikan, karena emang Allah menurunkan atau menciptakan sungai untuk terhapusnya dosa kita itu ada 4 Pak. Ada 4 jemaah sekalian dimuliakan Allah. Sekali lagi, Allah menciptakan 4 sungai, saking maha baiknya Allah Pak, agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Ya, yang pertama, sungai yang pertama adalah sungai amal soleh. Makanya untuk apa kita beramal soleh? Salah satu alasannya karena kita banyak dosa yang menjadikan amal soleh tersebut menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, kalau Allah tidak mendapati kita di dalam beramal soleh, maka Allah memberikan sungai yang kedua yang bernama apa? Sungai taubat. Maka dengan taubat dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah sungai apa? Sungai ujian, sungai musibah. Dengan apapun bentuk musibah ataupun ujian tersebut, Allah menginginkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi kita nggak pernah melewati 3 hal ini. Kita bukanlah selalu beramal soleh, kita jarang beramal soleh, kemudian apalagi taubat nggak pernah kita. Kemudian yang ketiga apa? Nggak mendapatkan ujian, tapi selalu mendapatkan teguran, justru adab dari Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah mengampuni dosa kita di sungai yang keempat. Hanya saja sungai yang keempat ini tidak ada di dunia, adanya di neraka, namanya adanya di akhirat, namanya neraka. Itu loh Pak. Makanya kaum muslimin kenapa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, itu pun baik baginya, karena dengannya Allah akan membersihkan dia. Kemudian suatu saat nanti Allah akan mengeluarkan kembali dia dari neraka, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita pasti masuk surga Pak. Betul Pak ya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan saja, yang enggak mau. Itu saja Pak. Yang enggak mau. Mau enggak Pak masuk surga?
Mau nggak Bu masuk surga? Masya Allah. Saya izin sedikit Pak. Saya izin sedikit. Kita laki-laki Pak, konsekuensinya susah untuk mendapatkan surga Pak. Tapi wallah saya sampaikan, makhluk Allah yang paling mudah mendapatkan surganya Allah itu adalah ibu-ibu. Betul Pak. Betul Pak. Tawaran-tawaran hadis dari Nabi SAW itu banyak sekali Pak. Ibu-ibu, Allah itu menciptakan pintu surga itu banyak sekali, dan kita akan dipanggil, orang yang masuk surga itu akan terpanggil lewat pintu-pintu itu. Pintu sholat itu hanya didapatkan bagi mereka yang selalu sholat ketika di dunia. Ya ahlas sholat, wahai orang yang mengerjakan sholat ketika di dunia, ayo masuk kamu lewat pintu sholat. Ada namanya pintu yang kedua, namanya pintu Ar-Rayyan, yaitu orang-orang yang selalu berpuasa. Hanya orang-orang yang berpuasa saja dia masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Ada namanya pintu jihad, hanya orang-orang yang berjihad saja. Ada pintu zakat, pintu infak, hanya orang-orang yang mengeluarkan hartanya saja. Masya Allah. Tapi ada satu pintu yang dengannya itu hanya satu amalan saja. Maaf, bukan satu pintu ya. Ada satu amalan yang menjadikan amalan ini, satu saja amalannya, yang menjadikan amalan ini seseorang tersebut bisa memilih seluruh pintu dimanapun dia suka masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Pintu apa itu? Yaitu pintu bagi ibu-ibu ketika dia mampu berbakti dan taat kepada suaminya. Satu-satunya amalan yang tidak pernah kita dapatkan Pak, yang hanya dimiliki oleh ibu-ibu saja. Masya Allah. Satu pintu ini mampu satu amalan ini mampu menjadikan ibu-ibu itu masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang ia sukai. Masya Allah. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bersama baginda Rasulullah SAW. Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Ada yang mungkin perlu ditanyakan atau diskusikan? Baik, selanjutnya untuk sesi diskusi dan tanya jawab dipersilakan kepada para jemaah jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertama saya mohon penjelasan. Kira-kira Pak Ustadz terhadap penafsiran hadis, ulama-ulama kita kira-kira ada nggak kemungkinan kurang kesempurnaannya? Saya mengacu kepada pernyataan Ustadz tadi bahwa Rasul saja tidak dijamin masuk surga itu bukan karena ibadahnya. Jadi kalau saya pribadi, saya rasa kalimat itu kurang sempurna. Kurang sempurna, saya rasa ada yang kurang perasa, bukan semata-mata. Jadi artinya kalau saya rasa harusnya di situ ada kata-kata bukan semata-mata. Apabila dia tidak menggunakan kata semata-mata, penafsiran saya itu akan mendegradasi cara berpikir kita, membuat melemahkan kita untuk beribadah. Karena saya berpikir gini, kebaikan itu justru mata rantainya adalah ibadah. Bahkan jeleknya dari tidak ada kata-kata semata-mata tadi, ulama besar kita, salah satu ulama besar kita, sampai menyatakan bahwa Rasul kita saja tidak dijamin masuk surga. Saya rasa itu sebenarnya bahaya banget kan, kira-kira gitu. Itu Pak Ustaz. Jadi saya rasa mungkin yang lebih pas itu sebenarnya tidak semata-mata. Jadi artinya bukan hanya ibadahnya saja kira-kira, tapi sebenarnya ibadah itu sudah pasti adalah utama, kira-kira kan gitu Ustaz. Mohon pencerahan Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Bapak diberikan keberkahan oleh Allah. Jemaah sekalian muliakan Allah, kalimat tadi kalimat yang tepat ya. Artinya nggak tahu kalau apa yang saya sampaikan tadi mungkin nggak didengar kan ya, atau mungkin saya nggak ucap gitu ya. Kalimat semata-mata gitu kan ya. Ya emang betul. Ada kalimatnya itu adalah lan yadkhulal jannata hatta la yadkhulal jannata ahada minkum bi'amali. Semata-mata bukan disebabkan karena amalan kalian mendapatkan surga. Artinya atau kalian masuk surga bukan semata-mata hanya karena amalan kalian. Illa ayyataghammadani Allah waridati, melainkan disebabkan karena rahmat dan cintanya Allah. Ya, jadi yang beliau sampaikan tadi itu adalah berkaitan dengan ada atau tidak adanya kalimat semata-mata tadi, karena memang betul kalau tidak ada kalimat semata-mata itu justru akan menjadi ya kamu percuma ibadah kan gitu. Kamu percuma ibadah, toh Rasulullah saja tidak mendapatkan jaminan ya untuk mendapatkan surga, padahal kan Rasulullah itu yang memegang kunci surganya Allah Azza wa Jalla ya. Jadi seperti itu ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Baik, buat para jemaah lainnya, jika ada yang tanyakan lagi dari ibu-ibu mungkin. Kalau ibu-ibu insya Allah paham semualah. Ya, selalu paham. Itulah saya memiliki jamaah ta'lim itu ibu-ibu. Itu ada 64 jamaah ta'lim. Kajian ibu-ibu. Dan emang Masya Allah, ibu-ibu itu luar biasa. Itu selalu ya paham nggak paham ya paham ya. Dan saya yakin lah itu di majelis taklim yang lain Pak. Kalau majelis taklim An-Nur, Masjid An-Nur, insya Allah saya yakin lah, semuanya itu paham insya Allah ya. Makanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini ibu-ibu yang paling soleha insya Allah. Amin. Tanya dong Pak Ustadz. Oh iya, alhamdulillah. Habis ditantang. Gini Pak Ustadz, tadi salah satu Pak Ustadz bilang bahwa bagi ibu-ibu paling mudah masuk surga. Di antaranya kita berbakti kepada suami. Pertanyaannya, jika suami kita sudah mendahului, lalu apa yang membuat kita mudah masuk surga? Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Bu. Jangan sampai suaminya itu meninggal dunia sebelum dipastikan ibu-ibu sudah mendapatkan ridho penuh dari suaminya. Karena Nabi SAW menyampaikan ridallah fi sukhtil walid, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bagi anak, ridhonya Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan kebencian Allah itu tergantung daripada benci atau tidak sukanya orang tua kepadanya. Ini anak. Kalau istri itu adalah masuk dalam hadis ini, ridhonya Allah kepada seorang istri tergantung daripada ridho suaminya, dan bencinya Allah, tidak sukanya Allah kepada seorang istri tergantung daripada bagaimana tidak sukanya suami kepadanya. Maka pastikan sebelum suaminya itu meninggal dunia, itu benar-benar saya telah mendapatkan ridho dari suami saya. Nah, bagaimana kalau sekiranya suaminya itu benar-benar sudah mendapatkan, ya sudah waktunya untuk meninggal dunia, dia meninggal dunia, apa yang perlu untuk dia lakukan? Maka disitulah perlu untuk kita membedakan antara namanya taat dan bakti. Ya, ini bagi anak dengan orang tua, bagi suami, bagi istri dan suaminya, terhadap suaminya.
taat itu ada batasnya, tapi kalau bakti tidak ada batasnya. Ini kuncinya. Sekali lagi, ketaatan itu ada batasnya, baik dari segi waktu maupun dari segi keadaan. Itu taat. Contoh, bagi orang tua menyuruh anaknya, tidak semua perintah orang tua bagi anak itu wajib untuk dia taati. Harus dilihatnya di situ. Dilihat apakah bentuk perintahnya itu adalah berbau kemaksiatan atau berbau ketaatan. Kalau berbau kemaksiatan berarti menunjukkan justru wajib untuk dia menolaknya, tidak wajib untuk dia mentaatinya. Gitu. Nah, tapi dalam hal ini jemaah sekalian, yang perlu kita perhatikan bahwasanya dalam hal bakti apapun bentuknya, sekalipun seorang orang tua itulah maaf kafir sekalipun, bahkan dia menantangnya, menantang Allah dan Rasulnya, contohnya waliyadzubillah, anaknya dalam keadaan Islam yang taat muslimnya, masya Allah, maka tetap wajib untuk dia berbakti kepada orang tuanya, sekalipun orang tuanya itu adalah menantang Allah dan Rasulnya. Tuh. Lalu bagaimana? Begitu juga dengan seorang istri terhadap suaminya. Ya, seorang istri terhadap suaminya, itu keadaan suaminya seperti apapun, entah itu telah meninggal dunia, lebih-lebih sebelum meninggal dunia, itu tidak mesti emang harus taat selama-lamanya, karena kondisinya dan situasinya mungkin, tapi berbaktinya itu tetap. Contohnya apa bentuk baktinya kepada suaminya kalau suaminya meninggal dunia? Maka kata Syekh Utsaimin itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah selalu mendoakannya. Itu bukti bahwasanya kesetiaannya di dalam cinta karena Allah. Kemudian yang kedua itu adalah dia tetap menjaga iffahnya, kehormatan dirinya sekalipun suaminya telah meninggal dunia, menjaga. Ya, beda halnya lagi dengan kalau misalkan dia ingin menikah lagi, kan gitu. Nah, karena masalahnya itu kalau seorang istri menikah lagi setelah suaminya itu meninggal dunia, maka di situ adalah kedudukannya di surga nanti. Kalau dia masuk surga, itu dia akan berada dengan suaminya yang terakhir. Gitu. Ya. Nah, kalau beda dengan, ya, jadi saya sampaikan lagi, Bu. Ini hadis dari Nabi SAW, lebih kurang ada 41 hadis. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari, bahwasanya seorang istri itu akan dikumpulkan oleh Allah, ataupun ada seorang ibu mungkin bertanya, ya, memiliki suami meninggal terus gitu ya, suaminya, ya entah itu karena apalah, kemakan racun tikus atau apa gitu kan. Meninggal terus, udah 3 kali dia menikah. Nah, dia nanti akan posisinya sama suami yang mana di akhirat nanti? Yaitu suaminya yang terakhir. Suaminya yang terakhir. Makanya kan ada kan orang yang nggak mau menikah selama-lamanya karena meninggal suaminya, itu disebabkan karena cinta yang luar biasa. Dia ingin benar-benar ya sama suaminya itu nanti di akhirat. Masya Allah. Beda hanya, nah, kalau laki-laki ya beda, Bu. 4 dia memiliki istri, 4 diborong semua juga nanti di akhirat. Bahkan kurang malah. Karena kurangnya 4, hanya 4 ditambah lagi. Itu. Masya Allah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah menyambung tali kekerabatan atau silaturahim dengan keluarga suami. Ya, dengan keluarga suami atau orang-orang yang dicintai oleh suami misalkan. Ya, nah tetap memperhatikan batas-batasnya juga di situ kalau lawan jenis lah. Nah, setidaknya beberapa hal ini ya yang disampaikan oleh para ulama, bukti bahwasanya dia benar-benar berbakti kepada suaminya. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, mengingat waktu dicukupkan. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustaz. Taib. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan untuk kita beramal. Allah selalu tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, yang dengannya kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla.
hingga di akhir daripada kehidupan kita di dunia Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi yang mulia. Allah berikan kita gelar yang paling tinggi, yang paling mulia bernama husnul khatimah, yang kemudian di surganya Allah di akhirat nanti kita dimasukkan Allah ke dalam surga bersama keluarga kita dan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.